Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar kelas 6 tema 2 ya, di subtema 3 bersatu kita teguh. Di pembelajaran kali ini, nah ini bukan pembelajaran 6 sebetulnya ya, tapi kita masuk ke evaluasi setelah pembelajaran 6, yaitu ada di halaman 140 sampai 142 ya. Dan adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Ya, nanti dibuka playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 misalnya ya. Misalnya kelas 4 deh. Kelas 3. Kelas 3 nih misalnya adik-adik klik biru-birunya tadi. Nanti akan masuk ke playlist kayak gini nih. Nah, nanti ada nih playlist kelas 3 tema 1, 3 tema 2. Nah, adik-adik mau lihat tema berapa? Misalnya mau tema 2, diklik aja. Nah, nanti akan keputar otomatis semuanya. Atau bisa juga nanti adik-adik pilih di sini. Mau yang mana? Kayak gini nih nanti kelihatan ya. Kelas 3 tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, bahasa Indonesia dan lain-lain ya. Ini dibuatnya juga berurutan ya halamannya. Dicari aja nanti adik-adik mau yang mana. Atau bisa juga di kanan atas ini, adik-adik klik nanti juga ada kok playlistnya ya untuk tema tersebut dan juga video-video lain. Kita mulai ya adik-adik. Nah, evaluasi ini ya, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Tulis ciri-cirinya. Nah, Karina langsung jawab di sebelah kanan ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan suatu gagasan secara utuh tanpa pemborosan kata. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya terdiri dari struktur penting kalimat, ya, setidaknya subjek dan predikat. Pemilihan kata yang tepat sehingga maknanya jelas dan tidak boros kata. Kemudian menggunakan ejaan yang benar seperti kata baku dan tanda baca. Nah, subjek dan predikat apa sih? Misalnya, Rina mengajar. Nah, ini termasuk subjek dan ini predikat. Ya. Nomor 2, tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Misalnya yang pertama, walaupun lelah, Randy tetap bekerja. Wajah anak itu terlihat lebih tua dibandingkan umurnya. Bapak tua itu sangat kurus. Para relawan membagikan masker kepada masyarakat. Benny pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola. Nah, itu contohnya. Yang nomor 3, apa kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Jelaskan. Habitat itu adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup ya adik-adik. Nah, setiap habitat memiliki kondisi yang berbeda, baik struktur alam, sumber makanan, maupun ancamannya. Misalnya, misalnya ikan yang hidup di air. Nah, air itu membuat si ikan ini nanti ciri-cirinya ada insang ya, lalu cara dia bernafas, cara dia berkembang biak, cara dia makan, itu beda-beda. Ya, beda sama hewan yang tinggal di darat. Nah, jadi itu intinya. Lalu dengan ciri khusus, makhluk hidup mampu menyesuaikan dan mempertahankan dirinya di habitat tersebut. Ya. Yang nomor 4, tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh, kaktus yang merubah daunnya menjadi duri untuk mencegah penguapan di habitat yang panas. Kaktus itu biasanya hidup di gurun-gurun pasir, kayak gitu ya adik-adik kan panas ya, jadi dia merubah daunnya menjadi duri ya untuk mencegah penguapan. Lalu adik-adik tahu unta? Nah, unta tuh ada punuknya ya di punggungnya dia. Nah, ini itu sebetulnya adalah untuk menyimpan lemak sebagai cadangan air. Terus bunglon. Nah, bunglon ini dia merubah warna. Misalnya dia hinggap di daun. Nah, dia akan berubah jadi seperti warna daunnya, hijau. Atau misalnya dia pindah ke tanah yang coklat-coklat gitu. Dia pindah juga, warnanya juga berubah. Fungsinya untuk apa sih berubah-ubah? Karena dia menghindari ancaman bagi dirinya sendiri. Terus kelelawar, dia bisa mengeluarkan ultrasonik, suara ultrasonik untuk mendeteksi keadaan sekitarnya ketika gelap. Nomor 5, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi menjadi bukti bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui oleh negara-negara lain, ya. Nah, selain itu, proklamasi menjadi momen awal bagi Indonesia untuk mencapai cita-citanya untuk merdeka. Yang keenam, jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI. Nah, kalau yang ini, persatuan dan kesatuan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat serta menciptakan suasana yang aman ya.
sehingga bangsa Indonesia dapat lebih fokus memperbaiki kekurangan demi mencapai kesejahteraan rakyat NKRI yang dicita-citakan oleh rakyatnya. Nah, sekarang masuk ke matematika. Ya, selesaikan soal di bawah ini. Nah, ini ada tabel di sebelah kanan, lalu ada pertanyaan. Ya, kita lihat tabelnya di sini. Pertanyaan nomor 1, nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nih, ya, nilai 10-nya. Nah, kita harus tahu dulu jumlah siswanya berapa. Kita tambahin ya. Ini 1 ditambah 8, 9, 9 ditambah 10, 19, 19 ditambah 7, itu 26, 26 tambah 4 berarti totalnya ini 30 ya. Nah, jadi cara menjawab ini adalah jumlah siswa dengan nilai 10 yaitu 4, ya kita taruh sini, dibagi jumlah siswa, yaitu 30. Ya, nah ini bisa disederhanakan, jadinya 2/15. Nah, terus nyatakan dalam bentuk persen jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Yang tadi, ini ya, yang jawaban nomor 1, ya, maksudnya soalnya sama, tapi nyatakannya dalam bentuk persen. Caranya, jumlah siswa dengan nilai 10 yaitu tadi 4, dibagi seluruh siswa yaitu 30 dikali 100%. Nah, langsung aja dapat jawabannya 13,3. Kemudian berapa rasio jumlah siswa yang mendapat nilai 10 dibanding dengan yang 7? Yang 10 kan ini, yang 7 ini, ya berarti 4 banding 8, ya, yang ini. Atau ini disederhanakan jadinya 1/2. Nomor 8 ya. Selesaikan soal cerita. Perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan di kelas 6 SD adalah 4/5. Kalau jumlah siswa laki-lakinya 13 orang, berapa sih jumlah siswa perempuannya? Nah, ini rumusnya kita pakai, ini dalam kurung dulu karena ada kali di setelahnya. Perbandingan siswa perempuan, yaitu kan yang mana nih? Ini laki-laki, nih perempuan, jadi 5. Ya. Perbandingan siswa laki-laki, yaitu 4. 5/4 kali 13. 13 dari mana? Nah, ini. Kan kita udah tahu jumlah siswa laki-lakinya. Berarti 16,25. Nah, jadi jumlah siswa perempuan adalah 16. Ya, ini ada perhitungannya menghasilkan desimal ya. Tapi kita ambil dengan pecahan bukan pecahan, kita ambil desimalnya terdekat ya. Ini ada sebetulnya di pelajaran taksiran ya adik-adik ya. Jadi kalau taksirannya mendekati ke bawah, ya kita akan ambil dia ke bawah. Berarti kalau 16,25 ke bawahnya itu kan 16 ya. Nah, yuk kita sekarang lanjut ke nomor B. Nah, perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue adalah 2/3. Berarti yang 2 ini adalah gula, yang 3 itu tepung. Jika ibu ingin membuat 5 loyang kue, berapa gelas tepung? Nah, ini tadi gula 2, tepung 3. Ya, 3 ya. Tepungnya 3 gelas. Berarti ibu ingin membuat 5 kue. Nah, karena ini perbandingannya sudah dalam gelas, berarti kalau kita mau bikin kuenya 5 loyang, tinggal dikali aja ya adik-adik. 3 dikali 5, yaitu 15. Terus, perbandingan umur ayah, ibu dan anak adalah 9/8/2. Kalau umur anaknya 10 tahun, berapa sih jumlah umur ketiganya? Kita menghitungnya dengan cara 19/2. Nah, 19 ini dari mana, Kak Rina? Ini dijumlahkan, ya hasilnya 19/2. 2 itu tadi yang umur anaknya, ya. Perbandingan umur anak ya, kan ini ayah, ibu, anak. Jadi yang anaknya. Nih, dikali 10, 10-nya dari si umur anak. Berarti sama dengan 95. Jadi umur ketiganya jika dijumlahkan adalah 95 tahun. Nomor D, 1,5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 6 liter? Nah, kita caranya yaitu 6, ya kan 6 liter per ini ya yang sudah kita ketahui hasilnya 1,5 kali 30 ya. Langsung aja kita proses ya. 6 per 1,5 kali 30 sama dengan 120. Jadi
jaraknya 120 km ya. Kemudian suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirup, dan santan dengan perbandingan 2:3:4. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 4 liter, berarti berapa liter santan yang diperlukan? Nah, ini kita jawabnya adalah dengan menghitung perbandingan santan. Santan tadi berapa? Air sirup santan 4 ya. Nih 4. Per 9. 9-nya dari mana sih Karina? Nih, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Jadi totalnya ya, jumlah seluruh perbandingan yaitu 9. Terus dikali 4 liter nih. Dikali aja 4/9 kali 4 liter. 1,78 liter. Nah, sudah selesai nih pembelajarannya adik-adik ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya adik-adik. Dadah!